Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Norma Idalis, NIM 17231024 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul penerapan pembelajaran inquiry dengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar IPA terpadu siswa SMP kelas 8. Masuk ke bab pertama, yaitu ada pendahuluan, di mana dalam pendahulu ini ada latar belakang, yaitu pendidikan. Pendidikan dalam hakikatnya suatu bentuk kegiatan bimbingan dan arahan yang dilakukan untuk mencapai proses pendewasaan seseorang yang lebih baik menuju arah cita-citanya. Dalam artian luas, pendidikan itu menyangkut permasalahan mengenai perubahan segala sesuatu pada diri seseorang, baik dari pola pikirnya, tingkah lakunya, moral, serta mempengaruhi pola hidup seseorang itu. Selanjutnya, belajar. Belajar merupakan aktivitas dari individu yang berlangsung dalam sebuah interaksi aktif dengan kondisi lingkungan sekitar yang membentuk perubahan kepribadian yang demikian. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja oleh setiap individu. Pengajaran di dalam kelas tidak hanya menyajikan materi-materi dalam bentuk konsep verbal dan teks saja, namun masih banyak cara lain agar siswa lebih aktif dalam belajar dengan menggunakan sumber dan bahan ajar lainnya seperti media gambar. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, pendidikan kurang memperhatikan atau kurang memahami pentingnya metode dan bahan ajar dalam proses pembelajaran, sehingga guru cenderung memakai metode ceramah atau diskusi yang biasa pendidik menjadi pusat pembelajaran. Padahal, banyak metode pembelajaran yang bisa dipakai, diantaranya metode inquiry, yaitu siswa dituntut untuk mencari atau berusaha menemukan sendiri jawaban dari permasalahan. Untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar, peneliti memberikan solusi dalam pengajaran IPA di SMP dengan menggunakan pembelajaran metode inquiry dengan bahan ajar media gambar sebagai pengoptimal kegiatan belajar mengajar agar siswa lebih memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Peneliti menemukan beberapa masalah pada kegiatan belajar mengajar yang terjadi selama ini. Yang pertama, guru tidak pernah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry. Guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional seperti metode diskusi kelompok biasa dan metode konvensional lainnya. Kedua, guru jarang menggunakan alat bantu dan media pembelajaran, khususnya media gambar sebagai alat pembelajaran. Selanjutnya, ada pembatasan masalah. Rumusan batasan penelitian yaitu: yang pertama, penelitian dilaksanakan siswa IPA terpadu kelas 8 SMP. Yang kedua, penelitian ini menerapkan pembelajaran metode pembelajaran inquiry dengan menggunakan bahan ajar media gambar. Yang ketiga, penelitian ini dilaksanakan pada mata pelajaran IPA materi klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hasil belajar IPA terpadu siswa kelas 8 SMP setelah pembelajaran inquiry dengan menggunakan media gambar. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA terpadu siswa kelas 8 SMP melalui penerapan model pembelajaran metode inquiry dengan menggunakan media gambar.
Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang pertama, bagi siswa. Dengan penerapan pembelajaran metode inquiry dengan menggunakan media gambar diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, bagi guru. Sebagai masukan dalam penerapan metode pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ketiga, bagi sekolah dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar IPA maksimal. Masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, teori konstruktivisme dalam pembelajaran sains. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pendekatan konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Fokus konstruktivisme yaitu pada proses-proses dan strategi-strategi mental yang digunakan para siswa untuk belajar. Para guru yang mengantungkan aktivitas kelas pada konstruktivisme mengetahui bahwa pembelajaran adalah suatu proses pembentukan makna yang aktif, di mana para siswa bukanlah penerima pasif informasi. Selanjutnya, pendekatan inquiry dalam pembelajaran sains. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Pengajaran inquiry dibentuk atas dasar discovery. Dalam inquiry, seseorang bertindak sebagai seorang ilmuwan, melakukan eksperimen, dan melakukan proses mental berinquiry. Menurut Gulo dalam Trianto 2009, strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pendekatan inquiry merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Selanjutnya, paradigma pembelajaran IPA. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung. Dalam pembelajaran tersebut, siswa difasilitasi untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses atau keterampilan atau kerja ilmiah dan sikap ilmiah dalam memperoleh pengetahuan ilmu tentang dirinya dan alam sekitar. Pendidikan sains sebagai suatu proses memperkaya dan memungkinkan menginterpretasikan alam semesta dalam keadaan ilmiah. Selanjutnya, media gambar. Menurut Serjana dan Narifai dalam Anwar 2007, media visual dua dimensi pada bidang tidak transparan ini disebut media grafis, yang artinya melukiskan atau menggambarkan dengan garis-garis. Media juga berarti media yang mengkombinasikan pengungkapan kata-kata dan gambar. Menurut Weidenman dalam Elvis 2007, menggambarkan bahwa melihat sebuah gambar lebih tinggi maknanya daripada membaca atau mendengar. Melalui membaca yang dapat diingat hanya 10%, dari mendengar yang diingat hanya 20%, dan dari melihat yang diingat 30%. Gambar yang didesain secara baik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, hasil belajar.
Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada metode dan desain penelitian. Metode penelitian. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK atau penelitian tindak kelas adalah sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu situasi kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan. Untuk desain penelitiannya, ini merupakan desain penelitiannya ada siklus 1 dan siklus 2. Masuk yang selanjutnya itu prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini ada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan awal yang dilakukan yaitu salam pembuka oleh guru, absen siswa oleh guru, pemberian motivasi dan apresiasi oleh guru, dan menyampaikan judul dan tujuan pembelajaran oleh guru. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti di sini yaitu yang pertama, guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok. Yang kedua, guru menjelaskan media gambar, kemudian mengajukan beberapa permasalahan dari gambar yang telah dijelaskan tersebut. Yang ketiga, kemudian guru dan siswa bersama-sama merumuskan jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan-permasalahan yang telah diajukan. Yang keempat, guru meminta siswa untuk mencari data atau informasi mengenai hipotesis yang telah dibuat dan mendiskusikannya dalam kelompok. Yang kelima, siswa dalam kelompok belajar menganalisis data atau informasi yang telah diperoleh. Yang keenam, perwakilan dari setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan kesimpulan dari hasil kerja kelompok masing-masing. Yang terakhir, guru bersama dengan siswa menyimpulkan jawaban dari permasalahan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh. Yang ketiga itu kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini yang pertama, guru memberikan tugas latihan kepada siswa dalam bentuk tes tertulis. Yang kedua, salam penutup. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari 2 bagian, yaitu perangkat pembelajaran guru dan instrumen pengumpulan data. Perangkat pembelajaran guru terdiri atas standar. Yang pertama standar isi, yang kedua silabus, yang ketiga RPP, yang keempat buku panduan siswa, yang kelima media gambar, yang keenam lembar soal. Yang selanjutnya instrumen pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian yaitu tes hasil belajar. Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai kumpulan pengetahuan dan pengajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dengan menggunakan 2 teknik, yaitu teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis data inferensial. Data yang diolah ialah kinerja ilmiah. Pertama ada teknik pengolahan data hasil belajar siswa, yaitu pengolahan data hasil belajar kinerja ilmiah. Nilai kinerja ilmiah diperoleh dari nilai portofolio atau LKS dan makalah, serta nilai unjuk kerja presentasi portofolio. Untuk mencari nilai KI, yaitu dapat dirumuskan dengan KI sama dengan 40% dikali nilai portofolio ditambah 60% nilai unjuk kerja.
Selanjutnya, teknik analisis data deskriptif. Pengolahan data dengan teknik analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa sesudah penerapan pembelajaran metode inquiry dengan menggunakan media gambar. Analisis data pencarian hasil belajar siswa dilakukan dengan melihat daya serap, ketuntasan individu siswa, dan ketuntasan klasikal. Yang pertama, analisis daya serap. Untuk mengetahui daya serap siswa dari hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Untuk intervalnya 86-100% dapat dikategorikan amat baik, 76-85% dikategorikan baik, 65-75% dikategorikan cukup, 51-64 dikategorikan kurang, kecil sama 50% dikategorikan kurang sekali. Untuk menghitung daya serap dapat dicari dengan rumus, yaitu daya serap sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa dikali 100 dibagi jumlah skor maksimum. Selanjutnya, analisis ketuntasan individu. Siswa dikatakan tuntas dalam belajar apabila mencapai daya serap terhadap pemahaman materi yang dipelajari berdasarkan tolak ukur kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selanjutnya, analisis ketuntasan klasikal. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 2008, suatu kelas dinyatakan tuntas apabila sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa telah tuntas belajar. Ketuntasan dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu KK sama dengan JST dikali 100% dibagi JS, di mana untuk KK yaitu presentasi ketuntasan klasikal, JST yaitu jumlah siswa yang tuntas dalam kelas perlakuan, JS yaitu jumlah seluruh siswa dalam kelas perlakuan. Selanjutnya, teknik analisis data inferensial. Untuk melihat seberapa besar pengaruh penerapan pembelajaran metode inquiry dengan menggunakan media gambar terhadap peningkatan hasil belajar, maka dilakukan teknik analisis data secara inferensial dengan menggunakan uji Z atau uji T. Untuk data yang diuji adalah data hasil belajar siswa sebelum PTK dan sesudah PTK, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.